Kita lanjut ke soal nomor 18 ya. Masih habis 17 kan 18. Oke, nomor 18 diberitahukan di soal bahwa pembakaran sempurna gas asetilena CH2H2 menghasilkan gas CO2 dan H2O. Untuk membakar 260 gas gram asetilena diperlukan oksigen sebanyak berapa? Oke, ini kita bikin dulu persamaan reaksinya. Nomor 18 C2H2 ditambah dengan O2. Ini gas ya. C2H2 ya, kok C2H5. C2H2 dalam bentuk gas ditambah dengan gas oksigen, karena dibakar tuh pasti butuh oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida ditambahkan dengan uap air ya, atau H2O dalam wujud gas. Ya udah, jangan lupa disetarakan terlebih dahulu. Di kiri C-nya 2, di sebelah kanan 1, tembak 2. Di sebelah kiri hanya 2, di sebelah kanan hanya 1, 2, ya sudah pas. Kalau untuk O-nya bagaimana? Di sebelah kanan O-nya 4 tambah 1, 5, sedangkan di kiri 2. Berarti kita kali dengan 5/2 atau 2,5. Nah, terus biar persamaan reaksinya merupakan bilangan bulat, maka kita kali 2 ya. Jadinya 2C2H2 dalam wujud gas ditambah dengan 5O2 dalam wujud gas menjadi 4CO2 dalam wujud gas ditambah dengan 2H2O dalam wujud gas. Oke. Nah, di sini yang kita punya informasi hanyalah 26 gram gas asetilena. Dan yang dimana yang kita hitung berarti ini merupakan mol yang bisa kita hitung. Ya, karena di sini ketika kita mau mereaksikan kimia, melakukan perhitungan persamaan reaksi, maka yang akan kita kerjakan di sini kan pasti mol ya, ataupun volume boleh. Yang nggak boleh itu ketika kita langsung bilang ini adalah konsentrasi ataupun massa ya, karena tidak terkait dengan perbandingan koefisien. Kecuali kalau emang di situ informasi di soal jelas terkait dengan hukum kekekalan massa, maka kita bisa hitung dengan menggunakan hukum kekekalan massa. Oke, berarti di sini N sama dengan G per MR. G per MR berarti N sama dengan 260 per 2 kali 12 ditambah 2 kali 1. Nah, ya udah. Berarti N-nya sama dengan 260 per 26. Berarti N-nya adalah 10 mol. Di sini nih 10 mol nih. Nah, di sini kan kita nggak tahu berapa. Nah, tapi yang bisa kita pastikan, karena berhubung ini tidak ditanya ujungnya apa gitu ya, hasilnya CO2 sama H2O-nya berapa, so berarti kita bisa beranggapan bahwa kita nggak perlu reaksi pembatas. Jadi bisa dipastikan bahwa apa yang kita reaksikan itu pasti habis ya. Nah, sekarang tinggal kita isi di sini. Berarti ini kan pasti 10 mol nih. Nah, kalau koefisiennya 2 aja 10 mol, ya kan? Berarti kalau koefisiennya 5 berapa nih? 25 mol. Dapat dari mana? Kalau koefisiennya 2 kan 10. Kalau 1 kan berarti 5 kan? Kalau 1 aja 5, berarti kalau 5, 25. Kalau 4, ya 20. Kalau 2, ya 10 mol. Nah, tapi sebenarnya kan ini nggak kita pedulikan ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita isi sebagai pembelajaran juga. Nah, yang diminta adalah yang di sini nih. Kita perlu berapa yang kita perlukan untuk mereaksikan si 10 mol C2H2. Ternyata diperlukan 25 mol. Barulah kita lanjut, N sama dengan G per MR. Berarti 25 sama dengan G per MR dari si oksigen adalah 2 kali 16. Berarti 25 sama dengan
G per 32, berarti G-nya adalah 25 dikali 32. Berarti 25 dikali 32 itu adalah 800 gram ya. Oke, jadi jawabannya adalah 800 gram untuk massa dari si oksigen ya, supaya bisa habis bereaksi atau tepat bereaksi dengan 260 gram gas asetilena. Jadi nomor 18 jawabannya adalah yang B. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Jika 38 gram garam MgSO4X-H2O atau garam hidrat berarti dipanaskan ternyata dihasilkan 20 gram garam anhidrat sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Oke, jadi nomor 19 diberitahukan ada MgSO4X-H2O ini akan terurai ketika dipanaskan menjadi garam anhidratnya tanpa air ditambah dengan ada X-H2O. Nah, sekarang katanya ini 38 gram nih katanya. Nah, oke. Terus di sini katanya ini 20 gram. Nah, berarti kita bisa mencari untuk airnya itu pasti 18 gram. Kenapa? Karena ingat, hukum kekekalan massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Yaudah, berarti untuk mencari garam hidrat kan kita butuh X-nya nih, ya kan? Nah, berarti kita harus cari perbandingan mol. Oke, berarti kita cari perbandingan mol. Perbandingan mol, dan di mana yang kita bandingkan adalah molnya si MgSO4 dibanding dengan molnya H2O. Langsung aja kita hitung di sini G per mR kan, dibanding kita tulis aja rumusnya di sini, N sama dengan G per mR. Langsung kita masukkan aja. G-nya untuk MgSO4 adalah 20 per 120 dibanding dengan 18 dibagi dengan 18 ya. Nah, berarti ini jadinya 1/6 ya, 1/6 dibanding 1. Ya udah, sama aja kalau ini sama-sama dikali 6, maka jadinya 1/6. So, karena kita punya udah informasi ini 1, ini 6, maka kita bisa katakan, ingat perbandingan mol itu setara dengan perbandingan koefisien kan? Nah, atau tulis ini aja deh. Di sini koefisiennya MgSO4 banding dengan koefisien H2O ya. Nah, berarti 1 dibanding dengan X, 1 dibanding dengan X, 1 dibanding dengan X. So, kesimpulannya, ya, X-nya sama dengan 6. Jadi, jawaban nomor 19 adalah, ya, yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal nomor 20. Jadi, nomor 19 jawabannya yang E ya. Dan kita hapus terlebih dahulu dan lanjut ke soal nomor 20. Kalsium klorida CaCl2 digunakan sebagai zat anti beku atau antifreeze pada pembuatan CaCl2 dengan cara memanaskan logam Ca dan Cl2. Maka logam Ca yang tersisa itu berapa? Oke, berarti ini kita bikin dulu persamaan reaksinya, yaitu adalah Ca dalam bentuk solid katanya karena logam Ca ditambah dengan Cl2 of course akan dalam wujud gas. Sehingga tapi karena berhubung juga kita nggak terlalu peduli sama si bentuk zatnya karena belum kepake juga. Oke, berarti jadi CaCl2. Nah,
di sini karena kita mereaksikan awalnya itu ada, berarti wajib ya, nggak boleh kita singkat. Mula-mula reaksi setimbang gitu. Nah, karena juga kita nggak tahu apakah ketika kita reaksikan si Ca sama si Cl2 dengan massa yang masing-masing itu apakah semuanya habis, kan kita juga nggak tahu ya. Ya udah, kita cari info dulu untuk Ca-nya. Kita cari N sama dengan G per AR. Berarti N sama dengan G-nya adalah 12 per AR-nya adalah 40 ya. Berarti ini N-nya adalah 12 dibagi dengan 40 itu adalah 0,3 ya. 0,3 mol. Kemudian untuk Cl2, berarti N sama dengan G per MR. N-nya sama dengan 7,1 per 2 dikali 35,5. Nah, ini jawabannya adalah sama aja kayak 7,1 dibagi 70. 1. Jawabannya adalah 0,1 mol. Ya, 0,1 mol. Ya udah, kita masukkan 0,3 mol, 0,1 mol, dan kita bagi dengan koefisiennya. Ya udah, berarti 0,3 bagi 1 sama dengan 0,3. Untuk si Cl2 0,1 bagi 1 jadinya 0,1. So, ini adalah reaksi pembatasnya ya. Berarti ini ya reaksi pembatasnya ya, si Cl2. Maka bisa kita katakan di akhir reaksi Cl2 ini tidak akan ada lagi. Dan logikanya berarti pasti ini bereaksi sebesar 0,1 mol. Dan ini pasti Ca-nya juga 0,1 mol. Karena koefisiennya sama ya. Sama-sama satu semua. Jadinya pasti molnya juga sama. Maka tersisalah 0,2 mol Ca dan terbentuk 0,1 CaCl2. Nah, di sini yang ditanya emang pas banget nih ya. Logam Ca yang tersisa sejumlah berapa? Ini kan berarti rumusnya N sama dengan G per MR. G per AR. Dan N-nya ini didapat dari si N yang ada di sini. Ya udah, berarti 0,2 sama dengan G per AR-nya adalah 40. Berarti G-nya sama dengan 0,2 dikali 40. Berarti G-nya sama dengan 8 gram. Jadi untuk soal nomor 20 jawabannya adalah ya, yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 21 ya. Nomor 21, perhatikan persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksinya kita tulis ulang dulu lagi aja. Untuk nomor 21 adalah 4NH3 dalam wujud gas ditambah dengan 3O2 dalam wujud gas menjadi 2N2 dalam wujud gas ditambah dengan 6H2O dalam wujud liquid. Nah, ternyata di sini kita cek dulu ya persamaan reaksinya. N4, N-nya 4, H-nya 4 kali 3 12, 6 kali 2 12. Di sini O-nya 3 kali 2 6. Di sini 6 kali 1 6. Oke, ternyata udah setara. Ternyata kalau udah setara berarti langsung bisa kita cek dulu apa yang diketahui. Ini katanya 34 gram direaksikan dengan 1,5 mol. Katanya ini 1,5 mol. Yang ditanya adalah jumlah mol N2 yang terbentuk. Ya udah, berarti dari sini kita bisa cari ya molnya ya. NH3 sama dengan untuk molnya adalah G per MR. Berarti N sama dengan 34 per 14 ditambah 3 kali 1 ya. Berarti N-nya sama dengan 34 per 17 ya. So kita peroleh N-nya adalah 2 mol. Ya udah, kita tulis, jangan lupa ini mula-mula reaksi sisa ataupun setimbang. Nah, kita masukin ini 2 mol. Ini 1,5 mol ya.
Ini nggak usah kita terus begini aja ya. Nah, di awal pasti belum terbentuk. Dan ingat, kita harus cek apakah semuanya habis. Kita cek. Kita bagi dengan koefisiennya. 2/4 itu 0,5. Dan 1,5 dibagi 3 itu juga 0,5. Ternyata dapat disimpulkan mereka berdua adalah reaksi pembatas dan alias sama-sama habis. Ya udah, berarti kita bisa langsung ya. Berarti di sini yang bereaksi pasti 2 mol dan 1,5 mol. Dan kita gunakan perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 4 itu 2 mol. Kalau koefisiennya 3 itu 1,5 mol. Berarti kalau koefisiennya 2 ya pasti 1 mol. Kenapa? 2 itu kan setengahnya dari 4 kan. Berarti setengahnya dari 2 mol itu 1 mol. Nah, sekarang kalau misalkan koefisiennya 3 1,5 mol, berarti kalau yang 6 alias 2 kali lipatnya akan menjadi 3 mol. So, di sini terbentuk 1 mol N2 dan 3 mol air. Dan yang ditanya adalah jumlah mol N2 yang terbentuk. Nah, jawabannya adalah Jawabannya adalah 1 mol. Jadi jawabannya adalah ya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Pada suatu percobaan, sebanyak 50 gram hidrat kristal tembaga sulfat dengan MR-nya 250 itu dibuat dari 16 gram tembaga. Persentase kandungan tembaga pada kristal tersebut itu berapa persen? Gitu ya. Ya udah, berarti tembaga 2 sulfat atau CuSO4 ini ya kan gram hidrat kristal ya, berarti XH2O. Oke. Berarti terurai menjadi CuSO4 ditambah dengan XH2O. Yang ditanya adalah persentase kandungan tembaga di kristal brick tersebut gitu ya. Nah, berarti kan gini. Berarti ini logikanya ada 2. Jadi kalau misalkan saya mau bikin garam hidrat 50 gram, kira-kira apakah perlu 16 gram tembaga? Atau kalau saya bikin kita bikin dari 16 gram tembaga, apakah hasilnya 50 gram hidrat? Kan gitu ya logikanya. Nah, di sini kita oper dulu untuk si CuSO4X2H2O-nya, dikarenakan kita sudah punya informasi terkait dengan MR garam hidratnya. Ya udah, berarti MR CuSO4X2O itu sama dengan 250. Dan di sini langsung informasi aja ya terkait dengan MR CuSO4-nya. Yang kita pakai adalah MR CuSO4 yang digunakan adalah 160 gram per mol ya. Oke, berarti untuk menghitung si X-nya berarti tinggal kita hitung aja. Berarti ini MR CuSO4 ditambah dengan X dikali dengan MrH2O sama dengan 250. Berarti 160 ditambah dengan X dikali 18 ya. Karena untuk MrH2O itu juga tetapan yang kalau kita udah biasa kerjain ini 18 gram per mol. Berarti sama dengan 250. Berarti 18X sama dengan 250 dikurang 160. Berarti 18X sama dengan 90. Berarti X-nya sama dengan 5. So, kita bikin ulang lagi persamaan dari ininya. CuSO4 5H2O gitu ya. Jadi itu yang dimaksud. Cuman ternyata kita nggak bisa bilang bahwa ini kan terurai menjadi hidratnya gitu kan, karena nggak dipanasin. Oke, biarkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kira-kira massa yang kita butuhkan itu berapa sih? Nah, ini ada dua jalan nih. Yang pertama adalah kan kita tahu ya bahwa
kalau misalkan kita MR itu sama si AR misalkan kita bisa bandingkan terhadap yang namanya si persentase ya. Jadi di sini pertama kita cari massa, kan massa Cu berarti MrCu per Mr garam hidrat gitu ya, Mr garam saya tulisnya, berarti dikali dengan massa garam. Nah sekarang massa Cu-nya itu sama dengan Cu itu sekitar 64 ya kalau kita bikin, per 250 dikali dengan massa garamnya adalah 50. Berarti massa Cu-nya kalau kita hitung berarti ini 1 ini 5, berarti tinggal 64 dibagi 5. Jawabannya adalah 12,8. Oke. Berarti ternyata untuk membuat 50 gram ini kita cuma butuh 12,8 gram. Ya udah, dari sini kita udah dapat dong informasi terkait dengan persentase kadar si Cu-nya. Ya tinggal kita bikin 12,8 per 16 dikali 100%. Ya. Karena kan massa si aslinya per massa yang kita butuhkan per massa aslinya dikali 100%. Persentase Cu-nya kita hitung 12,8 dikali 100 dibagi sama 16. Jawabannya adalah 80%. Oke, apakah dengan cara yang satu lagi itu sama hasilnya? Let's cek. Nah, jadi logika kedua adalah dengan 16 gram tembaga, kira-kira apakah saya menghasilkan 50 gram? Ya, itu logika kedua ya. Oke, berarti yang kedua kita juga hitung dengan rumus seperti itu, cuman bedanya adalah kita mencari yang namanya massa dari si ininya, massa garamnya ya. Oke, wait. Oke. Massa garamnya yang kita cari. Berarti atau dari sini ya, nomor 2-nya di sini. Massa Cu, nomor 2-nya adalah massa Cu sama dengan MrCu, karena kita bikin per ini Mr garam dikalikan dengan massa garam. Nah, tapi yang kita cari adalah massa garamnya nih yang belum. Massa Cu-nya itulah yang kita dapat 16 sama dengan 64 per 250 ya. Dikali dengan massa garamnya. Kita nyari X gitu ya, atau massa garam. Berarti untuk mencari massa garamnya, atau ini begini aja ya. Ini saya bikin, ini saya naik ke atas ya kan, karena ini sedikit kok malah hilang gitu kan. Oke. Nah, ini kita naikkan dikit 160, terus ini 180, ini 250. Nah, ini ketemu X-nya 5 ya. Sehingga cukup muat ya untuk perhitungan yang nomor 2. Nah, massa Cu sama dengan sama dengan Mr-nya Cu per Mr-nya garam dikali dengan massa garam. Nah, sekarang massa Cu-nya itu 16 sama dengan 64 per 250 dikali dengan massa garam. Nah, berarti untuk mencari massa garam itu sama aja kayak 16 dikali dengan 250 per 64. Berarti massa garam yang ada atau massa garam yang terbentuk dari penggunaan 16 gram tembaga, maka 16 kali 250 dibagi dengan 64. Ternyata 62,5 nih. 62,5 gram. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa ternyata tidak 100% yang dihasilkan. Kira-kira berapa nih yang yang terbentuk atau kadar si garamnya ini berapa? Jadi untuk menghitung kadar itu bisa ada 2 ya. Bisa kadarnya si garam itu sendiri ya. Oke, ya udah, tinggal kita cari. Ini kita geser dikit aja ya.
Oke, so kita bikin kesimpulan, berarti persentase CU-nya atau persentase garamnya itu berarti 62,5 atau 50 ya berarti ya. 50 per 62,5 karena kan aslinya itu ternyata terbentuk 50 dan harusnya itu 62,5. Oke, berarti persentase CU-nya itu sama dengan 50 dikali 100 dibagi dengan 62,5. Jadi jawabannya adalah 80%. Ternyata setelah kita cek dengan menggunakan dua cara atau dua logika yang berbeda, ternyata sama aja hasilnya ya. Ternyata sama aja hasilnya 80%. Tuh. Kalau tadi kita rubah jadi ada CuSO4 dan H2O, itu kalau misalkan dibahas ada pemanasan garam hidratnya ya. Cuman kan ini kita nggak tahu reaksi apa yang ada di sana. Jadi intinya ketika saya mau membuat membuat 50 gram itu saya eksperimen pakai 16 gram tembaga. Ternyata untuk membuat 50 gram tembaga saya butuh 12,8 gram alias tidak seutuhnya terpakai. Berarti 80%. Atau logika kedua adalah dengan 16 gram tembaga alias jadi gini, kalau misalkan yang di pink ini itu si massa garamnya yang kita anggap 100%. Ya, massa garamnya yang kita anggap 100%. Sedangkan kalau yang di coklat ini saya bilang bahwa massa CU-nya yang 100%. Jadi pendekatannya berbeda. Kalau yang di pink ini adalah kalau saya mau bikin 50 gram, kira-kira saya butuh berapa? Gitu ya. Ternyata 12,8 gram. Tapi yang dilakukan itu 16 gram. Berarti persentasenya itu nggak 100% dong. Jadi yang dipakai hanyalah 12,8 dibanding sama 16. Jadi 80%. Nah, logika kedua yang coklat adalah kalau saya mau mereaksikan 16 gram tembaga, kira-kira berapa hasil garamnya? Ternyata hasilnya tuh adalah 62,5 gram. Ya kan? 62,5 gram. Dan berarti bisa kita bilang persentase yang terbentuk ya, alias kan berarti gini nih. Kalau saya pakai 16 ternyata harusnya tuh 62,5. Berarti 50 gram yang terbentuk alias yang di soal itu nggak 100% dengan kenyataan. Berarti tinggal kita bandingkan aja 50 terhadap 62,5 dikali 100%. Jadi jawabannya 80%. Ya. Jadi nomor 22 jawabannya adalah yang E. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang jawabannya 80% gitu ya. Jawabannya 80%, of course agak sedikit nggak masuk akal. Kenapa? Karena masa dari 50 gram garamnya itu dan dibuat dari sedikitnya berarti kan di sini nih kita punya dua kesimpulan ya. Kalau saya membuat 50 gram itu ternyata dibutuhkan 12,8 gram tembaga. Nah, sedangkan kalau kita membuat 16 gram kita pakai 16 gram tembaga, ternyata hasilnya adalah 62,5%. 62,5 gram garamnya ya. Ini 62,5. Nah, berarti bisa kita pastikan untuk mencari kadar si CU-nya pada tembaga tersebut ya nggak bisa begini dong. Kalau ini kan berarti ini kadar CU yang aslinya gitu ya. Jadi kayak misalkan kadar CU yang digunakan itu baru ini. Jadi kalau kita mau cari kadar kandungan dalam sebuah unsur ya berarti kita harus bandingkan terhadap totalnya. 12,8 untuk yang pink dulu ya. 12,8 per 50 dikali 100%. Nah, persentase CU dalam si garamnya adalah 12,8 dibagi dengan 50 dikali dengan 100%. Ya. Ini atau kita tinggal coret. Ini 1, ini 2. Jadinya jawabannya adalah 20
25,6 ya. 25,6%. Dan jawabannya yang mendekati adalah yang B. Itu untuk versi yang pertama. Nah, kalau versi yang kedua, berarti ini kadar CU-nya dari 62,5 gram itu ada 16 gram nih katanya tembaganya. Nah, kalau kita hitung pakai angka yang ada di sini, 16 dibagi dengan 62,5 ya. 16 dibagi dengan 62,5 dikali dengan 100%, jawabannya adalah 25,6% juga ya. Jadi kesimpulannya kadar CU atau kandungan CU dalam si garam hidratnya adalah sebesar sekitar 25%. Nah, mungkin di sini sebenarnya agak sedikit aneh ya. Karena kalau misalkan kita gunakan MrCuSO4 yang aslinya ya, si CU itu 63,5. Itu jadinya 249. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai itu jawabannya jadi 25,1. Nah, mungkin si pembuat soalnya ini untuk penentuan MR-nya kayak jatuhnya itu tidak konsisten. Makanya jawabannya sedikit melenceng nih, agak jauh. Sedangkan kalau yang kita pakai di yang di aslinya, kalau emang mau pakai CU-nya itu 63,5 atau si ARC jadi ini permisalan yang ada di soal ya. Karena gini, kalau MrCuSO4 yang aslinya dipakai atau yang kita gunakan yang aslinya itu adalah 159,5 gram per mol. Nah, kalau kalian pakai angka yang ini nih, nanti jawabannya 25,1. Tuh. Ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting jawabannya ternyata emang jauh-jauh, ya udah ketemu kok jawabannya ya, yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23 ya. Kita hapus dulu untuk nomor 22-nya. Untuk soal nomor 23, suatu molekul kimia dengan rumus empiris CH2O dalam kurung N, berarti ini ada hubungannya dengan rumus molekul, sebanyak 10 pangkat 23 partikel memiliki massa 30 gram. Berarti kita punya informasi ini adalah N besarnya, terus ini adalah masanya ya, G-nya. Rumus molekul dari senyawa tersebut. Berarti ini ada hubungannya dengan yang namanya MR ya. Karena untuk MR senyawa itu Rm itu sama dengan N dikali dengan MR-nya si Re ya kan. Karena kalau kita mau menghitung rumus molekul yang terbentuk berapa kalinya itu dengan cara seperti ini. Nah, tapi permasalahannya adalah N di sini beda ya. Nah, N di sini itu banyaknya molekul, banyaknya si N yang ada di sini. Dan berarti bisa kita katakan supaya memperoleh yang namanya massa molekul relatif dari sebuah rumus molekul ya kan. Kan ini kan suatu molekul dengan rumus empiris. Berarti ini rumus empirisnya ya. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan yang namanya apa? Kita mau nyari MR nih misalkan. Berarti kita hubungkan dengan ya ada massa nih. Ya udah, N sama dengan G per MR. Atau ini kita kasih dengan simbol yang berbeda ya. Ini saya bilang ini X deh. Udah, N sama dengan G per MR, tapi N-nya ini kita nggak punya. Dan ada informasi lagi terkait dengan jumlah partikel. Ya udah, berarti di sini N sama dengan N dikali Na, berarti 10 pangkat 23 sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti untuk mencari N-nya itu sama dengan 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N-nya itu tinggal kita hitung adalah 1 dibagi dengan 6,02. Itu berapa sih? 1 dibagi 6,02, jawabannya adalah 0,16 ya. Dengan pembulatan ya, 0,16 mol. Oke, 0,16 mol berarti langsung kita masukkan 0,16 sama dengan
G-nya adalah 30 per mR. Berarti mR-nya sama dengan 30 dibagi 0,16. Berarti mR-nya, dan biasanya mR itu kalau nggak 0, ya, biasanya 0, maksudnya bilangan bulat atau walaupun koma biasanya 5 gitu. Oke, 30 bagi 0,16 jawabannya adalah 187,5. Oke, 187,5. Tapi kalau kita lihat rumus molekulnya ini kan kita juga sorry. Ini kan rumus molekul dari senyawa. Kalau rumus empiris itu udah ketahuan dong MR-nya, ya kan? Sorry. Ini ada salah ya. Ini benar, MR-nya si siapa? MR-nya si RM ya. Nah, untuk ini kan dikali dengan MR-nya si RE. Nah, untuk MR-nya si RE itu tinggal langsung kita masukkan aja. Ini rumus empirisnya kan. Oke, ini mungkin kita pisah begini aja ya. Rumus empirisnya kan CH2O. Berarti untuk MR-nya dari si CH2O ini sama dengan 12 ditambah dengan 2 kali 1 ditambah 16. Berarti 12 tambah 2 itu 14. 14 tambah 16 itu adalah 30 kan. Oke, berarti MrCH2O itu adalah 30 gram per mol. Nah, berarti ini kalau kita hitung berarti MR-nya MR-nya itu adalah 187,5. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan yang 30, itu kok agak aneh ya. Kalau kita hitung misalkan kita masukkan 187,5 sama dengan X yang nanti kita cari dikali dengan 30, maka X-nya adalah 187,5 dibagi dengan 30. Berarti berapa tuh kalau dibagi 30? Ternyata 6,25. Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti kemungkinan besar ini ada yang nggak beres nih dalam perhitungan. Mungkin ada yang kurang nih terkait dengan si ininya. Karena apa? Kalau misalkan emang kita mau bikin dia angkanya bulat, misal nih kita mau bikin X-nya 6 misalkan. Karena nggak bakal mungkin 6,25 ya. Kalau kita bikin dia 6, berarti harus 180. Nah, 180 itu berarti 30 bagi 180 itu adalah 0,167. So that means berarti di sini kan kita bisa kesimpulan aja ya. Karena kan di sini kan ternyata emang molnya itu angkanya nggak bagus juga. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah kita bikin X-nya bulat ke bawah aja deh. Nggak boleh ya kalau bulat ke atas. Kesimpulannya X-nya jawabannya adalah 6. Sehingga rumus molekulnya adalah CH2O6. 6 kali ya. Atau kita bisa bilang C6H12O6. So, seperti itu ya. Jadi nomor 23 jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Nah, ini bisa jadi kejadiannya karena emang ini kan kita predik doang ya. Walaupun sebenarnya harusnya emang 6,25, cuman nggak mungkin rumus molekul tuh C6,25 nggak ada. Makanya kita bulatin ke bawah aja supaya toh juga sesuai dengan ada yang di jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 24 dan 25 ya. 23 dan kita hapus dulu. Karena 24 dan 25 ini termasuk pendek soalnya. Jawabannya jadi bisa sekaligus. Nomor 24 dikasih tahu larutan 1 molal NaOH MR-nya 40 gram per mol dapat dibuat dari 40 gram NaOH dan ingat, molal itu zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya.
Atau kita bikin rumus, berarti M sama dengan G per MR dikali dengan 1000 per P dalam satuan gram ya. Karena kalau misalkan kita mau bikin 1 kg, 1000-nya itu nggak kepake. Ya udah, M-nya tuh 1 sama dengan G-nya 40. Jadi di sini udah jelas banget ya. Yang C ini udah pasti salah. Karena kita harus buat beserta pelarutnya berapa. Bukan namanya dilarutkan dalam menjadi dilarutkan dengan air sehingga volume larutannya jadi sesuatu. Karena kalau ini definisinya adalah molaritas. Oke, jadi jawabannya antara A, B, D atau E. Karena kalau misalkan kita bisa bilang 1 liter air itu bisa kita konversi. Misal 1 kg air itu 1 liter. Itu bisa ya. Nah, oke, kita lanjut. MR-nya adalah 40 dikali 1000 per P. Berarti di sini 1 sama dengan 1 dikali atau langsung aja 1000 per P. Berarti P-nya sama dengan 1000 gram. Atau bisa kita pastikan massa pelarutnya adalah 1 kg. So, larutan 1 mol NaOH MR-nya 440 gram per mol dapat dibuat dari 40 gram NaOH dan 1000 gram air. Ya. Nah, di mana 1000 gram air itu setara dengan yang namanya 1 kg air ya. Atau 1000 ml air. Cuman di sini biasanya kalau kita mau membuat molalitas itu harus massa pelarut ya. Tapi kalau misalkan kita ambil acuan massa jenis air itu 1 gram per mol, massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Berarti kalau misalkan 1 gram itu 1 mililiter, berarti kalau misalkan 1000 gram itu 1000 mililiter kan. Nah, 1000 gram 1000 gram sama dengan 1 liter. Berarti bisa kita pastikan ini 1 kg kan 1 liter nih. Cuman sedikit yang B ini juga bisa masuk ya. Bisa masuk karena untuk yang B dan D ini itu kalau kita konversi berdasarkan massa jenis itu hasilnya sama. So, nomor 24 jawabannya ada 2 nih. Tapi lebih cenderung kalau misalkan untuk soal molalitas itu dalam satuan gram ya, bukan liter. Tuh. Oke, jadi nomor 24 jawabannya yang D ya, jangan yang B. Dan kita lanjut ke nomor 25 sebagai soal terakhir untuk versi PG-nya. Jika 18 gram glukosa, ini berarti G-nya, MR 180, dilarutkan dalam 200 ml air, kemolalan larutan glukosa yang terbentuk itu berapa? Nah, ini kan kasusnya sama nih. Harusnya kan kalau kita nanya kemolalan itu rumusnya adalah G per MR dikali 1000 per P dalam satuan gram. Tapi permasalahannya adalah massa pelarutnya ini belum ada nih. Massa pelarutnya ya kita cari dulu dong ya kan. Ya. Oke, berarti kan kita massa pelarutnya nggak ada nih. Nah, kita pakai kayak yang tadi. Kita tahu bahwa rho air itu adalah 1 gram per mililiter. Berarti kalau berarti dari sini definisinya adalah 1 gram air itu sama dengan 1 mililiter. Berarti kalau misalkan 200 mililiter sudah dipastikan 200 gram. That's why kenapa nomor 24 ini jawabannya sebenarnya bisa B juga ya. Karena kalau kita lihat soalnya tuh di sini dilarutkan dalam 200 ml air atau 200 gram air. Tuh. Ya udah, kita langsung masukkan. Molalitasnya adalah 18 per 180 dikali 1000 per 200 ya, 200. Tinggal kita coret, ini 1, ini 5, ini 1, ini 10, berarti 5 per 10 nih. Berarti setara dengan 0,5 molal. Jadi untuk nomor 25 jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi nomor 24 jawabannya bisa B, bisa D.
Ya, hati-hati. Intinya molal itu adalah zat terlarut dalam suatu pelarutnya, ya, dalam satuan massa juga ya. Atau kita bisa bilang 1 molal itu adalah 1 mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarutnya. Ya, jadi mol dengan massa pelarut ya. Oke, so kita langsung lanjut ke soal yang esai.